Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Taqwa Perumnas, yang terhormat kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan yang sama-sama kita banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, yang mana di subuh hari yang sejuk ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita ke masjid ini akan dihitung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi bekal kita kelak untuk menghadap kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan subuh hari ini saya akan menyampaikan tausiah agama dengan judul 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ada seorang ulama besar, seorang ulama yang menguasai banyak sekali disiplin ilmu. Ulama ini dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Jadi Imam Al-Ghazali ini, ma'asyiral hadirin, adalah seorang ulama yang lahir tahun 1058 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi, kurang lebih abad ke-5 Hijriah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali ini memiliki julukan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, karena begitu luasnya keilmuan beliau. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan ketika beliau mengajar murid-muridnya, beliau pernah melontarkan 6 pertanyaan. Nah 6 pertanyaan inilah yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau. Kata Imam Al-Ghazali, duhai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Mendengar pertanyaan ini Bapak Ibu, akhirnya murid-muridnya pun menjawab. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah orang tua. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah anak-anak. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah guru. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah sahabat, dan lain sebagainya jawaban. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban tersebut benar,
Tapi yang lebih tepat lagi kata beliau, yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Kenapa kematian dikatakan paling dekat? Karena Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, pasti kita kelak akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian ini hadirin adalah sunnatullah. Pasti kita kelak akan mengalami kematian. Karena kematian ini kita tidak tahu kapan terjadinya Bapak Ibu, maka untuk itu kalaulah kita sekarang masih hidup, maka mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita mempersiapkan diri kita. Paling tidak Bapak Ibu, mulai sekarang kita melakukan yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya? Kata seorang ulama yang bernama Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan bahwasanya untuk mencapai taubatan nasuha, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Apa saja 5 hal ini? Yang pertama kata ulama Al-Imam Qurtubi, yang pertama sekali harus kita lakukan untuk taubatan nasuha ini yaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, basahi lidah kita dengan istighfar. Nabi Muhammad SAW makhluk paling mulia di permukaan bumi. Beliau maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Bayangkan Nabi Muhammad dalam sehari beristighfar diriwayatkan 70 bahkan sampai 100 kali. Nah sekarang tanyakan pada diri kita, berapa banyak kita beristighfar dalam sehari? Padahal Pak Bu, ya, dosa kita ini begitu banyak. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memperbanyak beristighfar. Kita basahi lidah kita dengan ucapan astaghfirullahaladzim. Kalau sendirian, kalau berjamaah nastaghfirullahaladzim. Itu yang pertama ya. Jadi banyak beristighfar. Yang kedua Bapak Ibu, setelah beristighfar untuk mencapai taubatan nasuha ini, kita harus menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dosa ini hadirin jangan dibangga-banggakan. Karena apa? Terkadang ada justru orang yang dengan dosa di masa lalu ini bukan malah menyesal, tapi justru berbangga. Terkadang dosa ini diceritakan dengan orang lain. Saya dulu waktu masih muda sering minum minuman keras. Saya masih muda dulu sering berjudi. Saya masih muda dulu sering berzina dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang dosa ini diceritakan dengan anak, dengan istri, dengan tetangga dan lain sebagainya, seolah tidak ada penyesalan. Padahal Bapak Ibu, yang namanya dosa ini tutup ya. Jangan kita umbar. Kenapa demikian? Khawatir nanti perbuatan dosa itu dianggap enteng, dianggap remeh oleh orang lain, bahkan dicontoh orang lain. Sekarang ini na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu, kita lihat di televisi, kita perhatikan di media sosial, banyak terkadang para artis yang justru mengumbar aib masa lalu, ya, tanpa malu mereka mengumbar aib mereka, dosa mereka, ya. Padahal Bapak Ibu, hal seperti ini dikhawatirkan nanti bisa dianggap remeh orang lain dan juga bisa dicontoh oleh orang lain, terutama generasi muda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan dosa ini kita harus ada penyesalan, ya. Selanjutnya, setelah menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, yang ketiga Bapak Ibu, untuk mencapai taubatan nasuha, kata Imam Al-Qurtubi, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, tanamkan tekad di dalam diri kita, keinginan yang kuat. Ya Allah, mulai hari ini aku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa kembali. Jadi usahakan Bapak Ibu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh.
Insya Allah dengan usaha yang kuat ini kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, untuk mencapai taubatan nasuha, kata Imam Al-Qurtubi, kita harus menjauhi orang-orang, benda-benda ataupun tempat-tempat yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup ya dengan hal yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk tidak mengulangi dosa kembali ini, untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita harus menjauhi baik itu orang-orang, ya, pergaulan yang tidak baik, benda-benda. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, banyak sekali benda yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat, ataupun tempat-tempat yang bisa mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Kita harus jauhi, kita harus hijrah, berpindah kepada tempat lain yang lebih aman, yang lebih baik untuk kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, kata Imam Al-Qurtubi, untuk mencapai taubatan nasuha ini, kalau ada sangkut paut dengan manusia, maka segera minta maaf. Ya, mumpung masih hidup Bapak Ibu. Jadi kita misalnya sekarang ini punya sangkut paut dengan orang lain. Entah dulu mungkin kita pernah mencuri barang orang lain, ya, pernah mengambil, merampas, menzolimi orang lain, maka segera minta maaf. Di samping itu ganti kerugiannya. Ya. Kenapa demikian? Kalau tidak kita selesaikan di dunia, nanti urusannya panjang Bapak Ibu di akhirat. Untuk itu, selagi bisa kita selesaikan urusan ini di dunia, segera minta maaf kita dengan orang yang kita zalimi. Kalau berupa materi, benda, kita ganti. Dengan demikian insya Allah di akhirat nanti kita sudah tidak ada tuntutan. Itu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, persiapkan sebaik mungkin kematian kita, karena kematian ini pasti dan kita semua tidak tahu kapan datangnya kepada diri kita. Itu yang pertama. Jadi yang paling dekat dengan kita Bapak Ibu adalah kematian. Selanjutnya ma'asyiral hadirin, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau, "Duhai murid-muridku," ini pertanyaan kedua. Kata Imam Al-Ghazali, "Apakah yang paling jauh dengan kita di dunia ini?" Muridnya pun menjawab. Ada yang menjawab yang paling jauh adalah negeri Cina. Ada yang menjawab yang paling jauh adalah bulan. Ada yang menjawab yang paling jauh adalah matahari, bahkan bintang-bintang. Kata beliau, jawaban tersebut benar, tapi yang dimaksudkan oleh beliau yang lebih tepat lagi Bapak Ibu, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Kenapa masa lalu dikatakan paling jauh? Karena hadirin sekalian, siapapun kita, apapun profesi kita, sehebat apapun kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Betul nggak Pak? Betul ya. Jangankan setahun yang lalu Pak, jangankan sebulan yang lalu, jangankan seminggu yang lalu, sehari yang lalu, sejam yang lalu, semenit, bahkan sedetik yang lalu pun kita tidak akan bisa kembali. Misalkan tadi Bapak Ibu, hari ini tanggal 29 Januari 2023, kita datang ke masjid ini Bapak Ibu mungkin pada pukul 3:30 subuh atau pada pukul 4 subuh. Besok Bapak Ibu ada juga Bapak Ibu pukul 3:30 subuh atau 4 subuh. Tapi hadirin, 4 subuh besok itu tidak sama dengan 4 subuh yang ada sekarang ini, ya, yang telah kita lewati tadi. Beda Pak. Kondisinya berbeda, ya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Untuk itu, ya, untuk itu Bapak Ibu, ya, kalau mungkin di masa lalu kita banyak kekurangan, banyak kesalahan dan lain sebagainya, maka ayo sama-sama kita perbaiki masa sekarang, ya. Kita catat kisah kita dengan tinta emas. Insya Allah Bapak Ibu, ya, di masa yang akan datang kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah yang kita harapkan, ya. Jadi Bapak Ibu Boguyur, kalau baca kita sekarang, mungkin yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran, ya. Yang sudah baca Al-Quran Bapak Ibu tingkatkan lagi, ya.
pelajari ilmu-ilmu yang lain di dalam Al-Quran, misalnya ilmu bahasa Arab, ya, ilmu asbabun nuzul, ilmu tafsirnya dan lain sebagainya. Tingkatkan terus, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itulah harapan kita, ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid beliau dengan pertanyaan yang ketiga. Duhai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling besar di dunia ini? Ya. Murid-muridnya pun menjawab. Ada yang menjawab yang paling besar di dunia ini adalah bukit. Ada yang menjawab yang paling besar adalah gunung. Ada yang menjawab yang paling besar adalah dunia itu sendiri, dan lain sebagainya jawaban. Kata beliau, jawaban tersebut benar, tapi yang lebih tepat lagi Bapak Ibu, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, yang paling besar di dunia ini hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas", dihiasi manusia itu hubbus syahawat, kecintaan, ya, dorongan ataupun hawa nafsu. Yang pertama kata Allah, minan nisa, kepada wanita. Nah, Bapak Ibu, jadi nafsu terbesar ini hati-hati Pak, adalah nafsu terhadap wanita. Jangan salah Bapak Ibu, banyak orang yang secara fisik kelihatan hebat, gagah, tapi gagal mengendalikan nafsunya terhadap wanita. Dulu Pak ada petinju yang hebat, ya, namanya Mike Tyson. Kenapa ya? Mike Tyson ini petinju yang hebat, gagah. Namun apa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu terhadap wanita, akhirnya ia pun dipenjara. Masuk penjara Pak akhirnya. Namun alhamdulillah Bapak Ibu, di penjara inilah dia akhirnya mengenal agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Jadi siapapun kita Bapak Ibu, ini luar biasa berat mengendalikan hawa nafsu. Bahkan orang yang dikatakan ustadz kiai sekalipun Bapak Ibu, kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu terhadap wanita, banyak nyampah, jatuh, ya. Banyak sekarang kejadian. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Memang dorongan terbesar, syahwat terbesar manusia ini yaitu minan nisa, terhadap wanita. Itu yang pertama, ya. Setelah mendapatkan wanita Bapak Ibu, dorongan selanjutnya, ya, zuyyina lin-nasi, ya, hubbus syahawati minan nisa. Sudah mendapatkan wanita, kita ingin mendapatkan anak-anak, wal bani. Sudah nikah, ya, dapat istri, keinginan manusia selanjutnya yaitu keinginan mendapatkan anak keturunan. Dan akhirnya Bapak Ibu, ya, berapa banyak cara dilakukan agar seorang pasangan itu bisa mendapatkan anak keturunan, bahkan dengan biaya yang tidak murah, ya, diusahakan terus. Itu keinginan yang kedua, wal bani. Selanjutnya keinginan ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, ya. Keinginan kita selanjutnya yaitu keinginan terhadap harta benda yang bertumpuk dari jenis emas dan perak. Sudah dapat istri, sudah dapat anak, pengen punya harta yang banyak berupa emas dan perak. Zaman Nabi dulu Pak, emas dan perak ini duit, cak kita sekarang ini duit. Nah, sudah punya anak, punya istri, pengen punya harta yang banyak, pengen punya duit yang banyak, tidak puas-puas Pak. Ada di tabungan 10 juta Pak, pengen 100 juta. Di tabungan sudah 100 juta, pengen 1 miliar. Di tabungan sudah 1 miliar terus, tidak puas-puas itu kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi kita keinginan selanjutnya yaitu menumpuk harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak. Selanjutnya wal khailil musawwamah. Keinginan kita selanjutnya yaitu keinginan terhadap kuda pilihan. Kuda ini kendaraan. Kalau dianalogikan zaman sekarang ini kendaraan pilihan. Jadi kita udah puas-puas Pak. Sudah punya motor bebek, pengen motor matic. Sudah punya motor matic, pengen motor
besar ya, motor gede. Sudah punya kendaraan ya, mobil Kijang misalnya, Kijang Kapsul pengen ikat, Kijang Innova ya. Sudah punya Kijang Innova pengen Pajero, Fortuner dan lain sebagainya. Bawahan kita mobilnya lebih bagus dengan kita pengen terus lebih tingkat lagi ya. Tak puas-puas kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan hawa nafsu ini ya. Wal failil musawwamah. Selanjutnya keinginan yang lain yaitu wal an'am, keinginan terhadap hewan ternak ya, wal hars, dan juga tumbuhan. Akhirnya sudah punya semua Bapak Ibu, pengen punya peternakan ya, punya tumbuhan, kebun, sawah, ladang dan lain sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sebaik-baik tempat kembali ya, itu. Jadi Bapak Ibu, yang terbesar kata Imam Al-Ghazali di dunia ini adalah hawa nafsu. Selanjutnya ma'asyiral hadirin, Imam Al-Ghazali kembali bertanya dengan murid-murid beliau dengan pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan keempat. Duhai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling berat di dunia ini? Nah, mendengar pertanyaan ini murid pun menjawab. Ada yang menjawab yang paling berat di dunia ini adalah batu. Ada yang menjawab yang paling berat adalah gajah. Ada yang menjawab yang paling berat adalah besi, baja dan lain sebagainya jawaban. Kata beliau jawaban tersebut tepat. Tapi yang lebih tepat lagi Bapak Ibu, yang paling berat di dunia ini ialah memegang amanah. Nah, jadi Pak, megang amanah ini berat. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kamu pimpin ya. Jadi Pak, jangan bangga dulu dengan jabatan. Kita ini pimpinan ini punya tanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Paling tidak Bapak Ibu di rumah tangga ya. Seorang laki-laki jadi suami bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak tidak kita didik, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak tersebut terjerumus, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Diriwayatkan Bapak Ibu, ada orang tua yang nanti sebenarnya orang tua ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Namun apa? Tiba-tiba anaknya menuntut kepada Allah, "Ya Allah, aku tak ridho orang tuaku engkau masukkan ke dalam sorga. Kenapa? Semasa aku hidup di dunia, ya Allah, orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku sholat, tidak pernah mengajarkan aku membaca Al-Quran, tidak pernah mengajarkan aku akan ilmu-ilmu agama, sehingga akhirnya aku pun terjerumus. Ya, aku tak ridho ya Allah orang tuaku dimasukkan ke dalam sorga. Akhirnya orang tua ini ditarik Bapak Ibu, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik." Jadi Bapak Ibu punya anak, paling tidak Bapak Ibu kita pemimpin di rumah, didiklah anak kita dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah, berikan pendidikan terbaik. Karena kadang Bapak Ibu kita sedih dengan wong tua zaman sekarang. Wong tua zaman sekarang ini Bapak Ibu kalau urusan pendidikan dunia luar biasa, pemodal ya. Giliran pendidikan agama ini susah nih ya. Anak ini pengalaman Bapak Ibu, kita guru ngaji. Kadang Bapak Ibu ini kisah nyata, bukan ngarang. Kita jadi guru ngaji ini sedih Pak. Murid kita tuh tidak mahal biayanya Pak. Ya, anak dulu pernah ngajar ngaji, murid kita tuh bulanannya 25.000. Tidak besar ya. Ada yang 50.000 sebulan, tidak besar. Tempat-tempat ya, tergantung tempat. Nah terkadang murid ini Bapak Ibu nunggak. Ada yang nunggak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bahkan Pak ada dulu murid kita 9 bulan nunggak. Nah ditagih dah rumah. Pas ditagih katanya Ustaz, kelas saya kan. Di kelas saya katanya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, nunggak kalau. Itulah Bapak Ibu di Palembang nih kalau kita perhatikan, guru ngaji itu banyak yang badannya kurus. Sedih Pak, makan hati Pak. Acara uang. Belum ada uang dari meloncat-loncat di kelas.
ribut dan lain sebagainya, ditegur gurunya yang salah, ya. Akhirnya anak dulu Pak, karena ngajar ngaji tidak maju, akhirnya nyari cara lain, belajar ceramah. Alhamdulillah Pak, dapat ceramah diundang gemuk juga badan. Kalau masih ngajar ngaji udah susah Pak gitu Pak, ya. Susah, kenyataan. Ada percaya coba kelak, ya. Tidak percaya coba kelak. Susah. Nah yang sedihnya Pak, murid kita tadi giliran belajar yang lain cepat orang tua yang mengeluarkan duit. Belajar musik, berapa kursus musik? 500 sebulan, keluar duit. Ya, belajar ini, belajar itu. Kita banding ke misalnya maaf Pak, belajar bahasa Inggris, memang penting Pak bahasa Inggris ya. Giliran belajar bahasa Inggris tadi cepat mengeluarkan duit Pak, 500.000 sebulan. Ya bukan kita nyalain ke bahasa Inggris, bukan Pak, penting ya bahasa Inggris ya. Cuman yang sedihnya belajar ngaji Pak, 25.000 sebulan petunggaan, petakian guru dan ya. Nah susah. Memang nyata Pak, memang fakta ya. Nah jadi sedih. Belum lagi di sekolah-sekolah kita perhatikan saya itu guru ngaji ini banyak yang tidak sejahtera Pak. Ya, tidak sejahtera. Diundang di sekolah suruh ngajar gaji sekian, guru yang lain kadang besarnya gaji guru ngaji. Nah, tempat kami cuma sekian 400.000 sebulan. Nah, ya. Payah. Nah jadi Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita, didiklah anak kita dengan baik, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan kelima, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau, duhai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Muridnya pun menjawab, ada yang menjawab yang paling ringan adalah kapas. Ada yang menjawab yang paling ringan di dunia ini adalah debu dan lain sebagainya. Kata beliau benar. Tapi yang lebih tepat lagi Bapak Ibu, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Betapa mudahnya Bapak Ibu, betapa ringannya kita meninggalkan sholat. Terkadang karena begadang di malam hari, sholat subuh kita tinggalkan. Karena kesibukan di siang hari, sholat zuhur kita tinggalkan. Karena kecapean Bapak Ibu, sholat asar kita lewatkan. Karena ngantuk mungkin Bapak Ibu, sholat maghrib dan isya pun kita tinggalkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal Bapak Ibu, sholat inilah yang nanti pertama sekali dihisab, dihitung. Ya, sholat ini tiang agama. As-shalatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya berarti ia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadaqad-din. Yang meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama. Nah, jadi hati-hati Pak. Ya. Masalah sholat ini hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jaga diri kita, jaga anak, istri, keluarga kita. Ya, jangan sampai menggampang-gampangkan masalah sholat, apalagi meninggalkan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau, duhai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Serentak murid beliau menjawab, yang paling tajam adalah pedang. Kata beliau, betul, pedang itu tajam, tapi yang lebih tajam lagi apa Bapak Ibu? Lisan kita, lidah kita. Kenapa demikian? Ya, karena lidah ini sangat berbahaya. Seorang pemimpin satu negara kalau ingin menghancurkan negara lain cukup dengan kata serbu, bisa serbu, hancur negara lain, banyak yang mati. Ya, belum lagi yang lain-lain Pak. Jadi lisan ini sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi SAW, yang dikatakan muslim itu adalah yang orang lain, muslim lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan lisan ini, jangan sampai ya, karena kita punya lisan ini akhirnya kita menggibah, ya, membuka aib orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mencaci maki orang lain, ya, memfitnah, berkata bohong, ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali maksiat-maksiat dari lisan ini. Hati-hati. Lisan ini bisa membuat perpecahan. Ya, sangat gampang sekali Bapak Ibu, perpecahan dikeluarkan oleh lisan. Kalau bahasa sekarang ini hoax, ya. Banyak hoax sekarang, ya.
Jadi Bapak Ibu hati-hati, jaga selalu lisan kita. Insya Allah dengan kita menjaga lisan kita, kita akan diberikan Allah keselamatan, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai penutup kita rangkum sedikit biar agak ngerti Bapak Ibu ya. Jadi Imam Al-Ghazali seorang ulama besar ya, yang julukannya Hujjatul Islam. Beliau pernah bertanya dengan murid-murid beliau. Kata beliau yang pertama, duhai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita? Nah, rupanya Bapak Ibu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya, duhai murid-muridku, apakah yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Rupanya Bapak Ibu yang paling jauh dengan kita di dunia ini adalah masa lalu. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali bertanya, duhai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Rupanya yang paling besar adalah hawa nafsu. Jihad terbesar ini jihad melawan hawa nafsu. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, duhai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Selanjutnya Bapak Ibu yang kelima, Imam Al-Ghazali bertanya dengan murid-muridnya, duhai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Dan yang terakhir yang keenam Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, duhai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam adalah lidah. Semoga Bapak Ibu kita terus bisa memperbaiki diri kita, sehingga nanti insya Allah kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu sedikit ya tausiah kita pada kesempatan subuh hari ini. Sebelum kita tutup, silakan kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak-bapak yang ada di sisi kanan, ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, masalah qomat. Masalah qomat ini apakah kita laksanakan setelah habis sholat sunat? Kalau ada yang sholat sunat, bikin qomat dulu. Kemudian yang sholat sunat selesai, ada lagi sholat sunat. Jadi kapan kita qomat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang kedua. Baik, Pak Abdul, silakan. Kita tak pergi sholat ke masjid. Jadi atau kita pergi itu dah terlambat. Sab 1, sab 2, sab 3 itu sudah penuh. Tinggal akhirnya kita berdiri sendiri di belakang. Nah itu mau sampai tak sholat itu. Berjamaahnya masih dapat ya? Jemaah. Dapat. Ya dapat tak? Kita datang sab 1, sab 2, sab 3 itu sudah penuh. Tak lagi kita masuk. Tinggal kita lewat di belakang tu. Baik, satu lagi ada yang mau bertanya. Masih ada? Baik, kita terima dua pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Pak Ustaz Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Bagaimana cara kita untuk mendidik anak? Kita sudah tahu anak kita sudah kita didik hingga besar, baik itu mengenai agama maupun mengenai keduniawian. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia seperti kehilangan pegangan, pedoman untuk menjalankan amanah atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mohon bimbingan bagaimana cara untuk mengatasi anak kita yang telah berubah jalan pikirannya untuk kehidupan itu. Baik, 3 pertanyaan ya, akan dijawab oleh Ustaz Emma Rahman Jalil Sarjana Hukum. Pertanyaan yang bagus ya sekali. Jadi yang pertama tadi masalah koma ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seperti tadi ya, kita misalnya tadi waktu sholat subuh azan ya. Nah, setelah azan namanya ada sholat fajar. Sholat fajar ini 2 rakaat
lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha, dan juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya tadi Ustaz agak kaget pas langsung nanti suruh sholat maju ya. Kirain nyelok dari di sini ya, orangnya. Tidak tahu tadi Pak, suruh langsung imam kan, sudah nyelok karena baru inilah kita di sini Pak ya. Jadi tidak tahu, maaf ya. Nah jadi seperti tadi masalah qomat ini, jadi kita nunggu dulu wong sholat sunnah ya. Nah biasanya kalau di masjid-masjid kan sudah ada kesepakatan, misalnya di waktu itu ada 5 menit atau mungkin lebih ya. Masjid yang besar itu kadang 7 menit, ada 8 menit ya. Nah, sudah ada kesepakatan. Jadi Bapak Ibu kita yang jemaah juga harus tahu diri. Kira-kira kita masuk masjid, lana sholat ya, maksudnya tadi lana habis waktu iqomah tadi ya. Lah sudah menjelang iqomah, maka tunggu ya, tegak Nah, jadi kita tidak do buat wong tadi pertungguan. Kalau pertungguan kita lama ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus sama-sama bicara ya. Kalau di masjid sudah aturan misalnya 5 menit, kita datang sudah 4 menit lewat ya. Nah, tunggu ya. Jangan sampai kita sholat dulu ya, tunggu pertungguan lagi lama ya, seperti itu ya. Karena sholat awal waktu ini sangat baik ya, sangat baik sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi masalah ketika kita sholat rupanya saf tadi di depan sudah penuh. Baik, benar ya? Kita masuk. Nah, jadi kondisinya dulu cak mana Pak? Kita tuh makmuman ya, dengan imam tadi. Nah, namanya kita tuh kalau ketinggalan namanya makmum masbuk ya. Kalau makmum yang sempurna itu muafik namanya. Kalau yang seperti itu masbuk. Nah, kalau masbuk ini yang penting kita dapat rukuknya imam. Hitungannya serakaat. Jadi misalnya kita datang sholat maghrib misalnya ya. Kita rakaat ketiga imam tadi. Pas imam ruku, Allah Akbar. Kita lihat belakang sekali, lah penuh mungkin. Allah Akbar, melok kita ruku imam. Nah, maka itu sudah kita dapat satu rakaat hitungannya ya. Sudah dapat pahala sholat berjamaah seperti itu ya. Nah, jadi tetap dapat pahala seperti itu ya. Tidak terdapatnya dengan imam. Sekarang ini kita sholat sudah sholat. Jadi di waktu sholat di saf pertama, saf kedua sudah penuh. Sudah sendiri juga ini mampu lain itu lewat. Ya. Sah tak sembahyang itu? Sah. Ya. Sebab aku dah masalah di satu stasiun itu kita harus narik ke depan. Baik kita letak ke belakang, kita tarik ke kita dari depan ke belakang untuk lewat kita. Tidak. Sah. Ada yang melaksanakan. Bisa ya. Salah ya. Yang kita pahami seperti itu ya, tetap sah sholat tadi ya. Ada ininya bab khusus ya kajian. Nah baik Bapak Ibu, yang masalah ketiga tadi ini pertanyaan yang luar biasa Pak ya. Kalau nak dijawab sebenarnya jadi satu bahan ceramah ya. Panjang ya kalau dijawab. Intinya kata Imam Al-Ghazali, pendidikan anak ini ada dua. Pertama tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan anak sebelum kelahiran. Apa? Yang pertama dari mulai kita milih pasangan terbaik. Ya, pengaruh ini Pak. Ya, ini pengaruh. Jadi kita misalnya belum nikah, carilah pasangan yang baik, termasuk dari keturunannya. Ya, itu yang pertama. Lalu waktu hamil tadi Bapak Ibu kata Imam Al-Ghazali, banyaklah kita misalnya istri tadi dibaca-bacakan ayat Quran. Lagi hamil tuh ngaji suruh ya. Jangan organan Pak. Bini kita hamil, melok organ tunggal, joget-joget, bahaya ya. Ini ada penelitiannya Pak. Wong Yahudi itu ketika istri mereka hamil, dia banyak ngerjakan soal matematika atau tulisan, cari di Google ya. Jadi banyak dilatih, pengaruh ke anak. Begitupun kita, kalau kita punya istri hamil ya, suruh ngaji, khataman misalnya dan lain sebagainya. Nah, dibacakan Quran, itu pengaruh. Karena di dalam perut ini summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Intinya Bapak Ibu, di dalam perut ini kita disempurnakan, ditiupkan ruh dalam usia 4 bulan kandungan ya, dijadikan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Cuma sedikit sekali di antara kita yang bersyukur. Jadi di dalam kandungan 4 bulan ini bayi itu sudah bisa dengar. Itu dalilnya summa sawwahu dalam Quran surah As-Sajdah.
Jadi dibacakan. Lalu Bapak Ibu, waktu hamil tadi kasihlah makanan yang baik. Ini kata Imam Al-Ghazali, kasih buah-buahan, dikasih macam-macam ya, makanan yang sehat lah. Nah, setelah lahir adalah proses tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah kelahiran. Yang pertama tadi Pak, jangan lupa pendidikan agama dari kecil, ya. Ngaji anak itu jangan kalah Pak. Kadang maaf ya Pak, ini ada kita temukan. Kadang orang tua ngomong, Ustaz, anak aku tidak bisa ngaji. Kenapa tidak bisa ngaji? Dia dari pagi sampai siang sekolah, sorenya disuruh les oleh guru. Ya ini ada ternyata Pak. Jadi dia tidak pacak lagi ngaji. Nah jangan cak itu Pak. Kita jangan kalah. Namanya les kan tidak wajib Pak. Ya, sekolah wajib. Taruhlah resikonya dia tidak les, nilainya kecil di sekolah. Taruhlah resiko terburuk. Jangan sampai Pak sekolah les tidak do kita belokkan ngaji anak-anak itu. Lebih bahaya nih Pak. Ya, lebih berbahaya. Jadi bina anak kita, berikan pendidikan terbaik. Pertama pendidikan agama. Sudah tuh kata Imam Al-Ghazali, kasih makanan yang halal pengaruh dengan anak, ya. Jangan kita ngasih makanan dari hasil yang haram. Kalau anak kita diberikan makanan yang halal, insya Allah Pak, anak kita nurut, ya, pintar dan lain sebagainya. Wabil khusus urusan agama, ibadahnya enteng, ya, enteng masalah ibadah. Nah, berikan makanan yang halal. Selanjutnya juga perhatikan pergaulannya dari wong tuanya, kakek buyut, ya. Biasanya ada Pak.